Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rina Nurhudi Ramdhani. Saya dosen program studi bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini merupakan video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Video ini bertujuan untuk memenuhi prasyarat sertifikasi dosen tahun 2023. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah keterampilan dasar konseling. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah keahlian program studi bimbingan dan konseling yang memiliki bobot sejumlah 3 SKS. Mata kuliah ini ditempuh pada semester 3 atau semester ganjil, yang mana akan disampaikan pada 16 kali pertemuan tatap muka atau tatap maya. Beban perkuliahan ini terdiri dari tatap muka atau tatap maya sejumlah 3 kali 50 menit, kemudian belajar mandiri 2 kali 60 menit, dan tugas terstruktur sejumlah 2 kali 60 menit. Mata kuliah ini membekali mahasiswa calon guru bimbingan dan konseling untuk menguasai kompetensi profesional seorang konselor. Bahan kajiannya meliputi konsep dan latihan dalam bentuk simulasi dan praktek keterampilan-keterampilan dasar konseling, mulai dari keterampilan melibatkan konseli, memfasilitasi konseli untuk melakukan eksplorasi, membantu konseli untuk memahami keadaan dalam dirinya yang perlu dikembangkan dan menginisiasi atau mendorong konseli untuk melakukan tindakan. Adapun kemampuan yang diharapkan pada mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan ini mencakup kemampuan sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang terdeskripsikan dalam capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah. Materi pembelajaran mata kuliah keterampilan dasar konseling meliputi konsep dasar konseling, kondisi inti dalam konseling, konsep tentang ketahapan keterampilan dasar konseling, konsep dan keterampilan melibatkan atau attending, mengobservasi, mendengarkan, bertanya, memfokuskan, paraphrasing, membuat konfrontasi. Kemudian keterampilan merespon atau responding terhadap pengalaman konseli, perasaan dan makna terhadap dirinya, konsep dan keterampilan merespon terhadap isi cerita konseli. Lalu keterampilan mempersonalisasikan atau personalizing. Mempersonalisasikan terkait makna, masalah, dan juga tujuan. Kemudian keterampilan untuk mengajak konseli mengidentifikasi kemampuan dan ketidakmampuannya dalam mengembangkan dirinya. Langkah-langkah dan memberikan penguatan atau inisiatif. Kemudian simulasi keterampilan konseling dasar dalam suatu proses konseling. Sistem pembelajaran atau mode perkuliahan dilakukan secara sinkronus dan juga asinkronus. Mode perkuliahan sinkronus berupa tatap muka secara luring di kelas atau laboratorium bimbingan dan konseling. Kemudian juga ada tatap maya secara langsung melalui Zoom meeting atau daring. Sedangkan asinkronus berupa belajar mandiri dan tugas terstruktur yang dapat diakses mahasiswa melalui Learning Management System Universitas Pendidikan Indonesia, yaitu SPOT atau Sistem Pembelajaran Online Terpadu, yang dapat diakses pada URL spot.upi.edu.
Nah, berbagai materi perkuliahan dan tugas perkuliahan dapat diakses melalui spot tersebut pada mata kuliah keterampilan dasar konseling. Berkaitan dengan metode pembelajaran dalam mata kuliah ini, disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, karakteristik peserta didik, dan juga materi yang akan disampaikan. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi case method, project based learning, simulasi dan demonstrasi, dan juga ceramah. Case method dilakukan untuk menggali dan menyelesaikan masalah yang terjadi dalam setiap tahapan keterampilan dasar konseling. Kemudian project based learning dilakukan berupa pengembangan video konseling. Simulasi dan demonstrasi dilakukan pada pelaksanaan keterampilan dasar konseling, dan ceramah dilakukan untuk mengungkapkan atau menyampaikan konsep teori keterampilan dasar konseling. Kemudian berkaitan dengan proses interaksi dalam perkuliahan keterampilan dasar konseling, menitik beratkan pada student centered learning atau keaktifan mahasiswa sehingga tercipta partisipasi dan kolaborasi antar mahasiswa dalam keseluruhan proses pembelajaran. Mahasiswa juga difasilitasi untuk berdiskusi secara langsung di kelas ataupun tidak langsung melalui kolom diskusi pada Learning Management System Spot, dan juga tersedianya WhatsApp grup kelas untuk para mahasiswa berdiskusi. Berkaitan dengan asesmen yang dilakukan dalam mata kuliah keterampilan dasar konseling meliputi 5 aspek. Yang pertama, evaluasi berkaitan dengan aktivitas partisipasi mahasiswa yang didapatkan dari evaluasi hasil diskusi kelas, diskusi kelompok, dan juga simulasi dan demonstrasi. Bobot penilaiannya sejumlah 30%. Kemudian hasil proyek berupa video proses konseling sejumlah 40% bobotnya. Lalu evaluasi pengetahuan melalui pretest, post-test, kuis, tugas sejumlah 10%. Kemudian ada UTS berupa tes performa yang berbobot 10%, dan UAS berupa tes performa juga yang berbobot 10%. Nah, hasil akhir penilaian perkuliahan ini dapat mahasiswa akses dalam portal Siaku Mahasiswa UPI terintegrasi atau bisa diakses pada student.upi.edu. Baiklah, berikut ini saya sajikan proses pelaksanaan perkuliahan keterampilan dasar konseling pada pertemuan kelima dengan bahan kajian konsep dan keterampilan melibatkan konseli atau attending. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Oke, ini pada semangat gak nih? Semangat. Udah pada sarapan? Sudah, ya baik. Bagaimana kabarnya hari ini kalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Sepertinya hari ini semuanya hadir semua ya di mata kuliah keterampilan dasar konseling, yang mana hari ini kita sudah memasuki pertemuan kelima ya teman-teman. Jadi kalau minggu lalu kita sudah mempelajari tentang apa? Ada yang masih ingat? Oke, ya kita minggu lalu sudah mempelajari konsep dasar keterampilan dasar konseling ya. Setelah itu kita juga sudah mempelajari kondisi inti dalam keterampilan dasar konseling ya, dan juga kita sudah mempelajari tahapan-tahapan secara umum yang dilalui oleh konselor maupun konseli dalam melaksanakan keterampilan dasar konseling. Nah, oke, jadi untuk hari ini ya kita akan mempelajari tentang ini teman-teman, konsep dan keterampilan melibatkan konseli, yaitu tahapan pertama dalam keterampilan dasar konseling, yaitu tahap attending, gitu ya. Jadi, namun sebelum kita masuk ke
materi inti, silakan kepada ketua kelasnya ya, mungkin di sini Rais, untuk memimpin doa terlebih dahulu. Dipersilakan. Baik Bu, terima kasih teman-teman semuanya. Sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa dalam hati masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan. Ya, alhamdulillahirobbilalamin ya. Oke, lanjut ya. Jadi materi hari ini adalah berkaitan tentang konsep dan keterampilan melibatkan konseling atau tahap attending. Nah, sebelumnya ada yang sudah membaca atau sudah mempelajari tentang tahap attending ini? Ada yang tahu? Belum ya? Oke, masih ngeblank. Oke. Ya baik. Nah, tapi tidak masalah ya, saya ingin tahu dulu kira-kira pengetahuan kalian terkait materi attending ini. Ya, kita coba pretest dulu ya. Nah, silakan siapkan dulu handphone kalian ya. Kalian bisa akses ya dengan wifi yang tertera di situ ya. Ada wifi di ruang kelas ini, silakan pakai saja. Dan scan barcode-nya atau mungkin bisa mengetikkan ya URL-nya. Silakan. Oke, sudah ya. Reza sudah selesai? Oke, sudah ya. Silakan diletakkan kembali handphonenya ya. Jadi prosesnya itu kan kalian sudah pelajari ya. Seorang konselor itu akan memulai tahap awal yaitu attending ya. Oke, lanjut. Nah, jadi attending itu sendiri apa sih, teman-teman? Memberikan perhatian ya. Attend gitu ya, hadir. Jadi di sini konselor diharapkan hadir gitu ya dalam situasi dan kondisi pada saat itu gitu ya. Jadi attending seperti kita tahu adanya attention ya, attention terhadap konseling gitu ya. Jadi di sini artinya attending adalah paying attention to another person. Yang mana another personnya itu adalah konseling ya. Tuh. Nah, jadi di sini ada 4 hal yang sangat perlu kalian perhatikan dalam melakukan attending, gitu ya. Hal-hal itu apa saja? Kalian bisa baca ya. Ada preparing for attending, attending secara personal, terus melakukan observasi dan juga mendengarkan. Gitu. Ini adalah 4 hal yang wajib ada pada proses atau tahap attending. Nah, oke, namun sebelum kalian paying attention to another person, ya, kalian perlu paying attention dulu to yourself atau kepada diri kalian sendiri. Kenapa seperti itu kira-kira? Kenapa? Karena kita memahami orang lain atau kita memahami diri kita sendiri. Ya, betul ya, betul sekali Reza. Jadi sebelum kita paham orang lain, kan kita harus paham diri kita dulu sendiri ya. Sebelum kita sayang sama orang lain, kita harus menyayangi diri kita sendiri dulu ya, gitu. Jadi kita tidak akan secara betul atau secara benar memahami orang lain kalau kita sendiri tidak paham dengan diri kita ya, kebingungan dengan diri kita. Tapi kalau kita sudah paham dengan diri kita sendiri, maka untuk memahami orang lain kita memiliki keleluasaan lah gitu ya, gitu. Nah, jadi di sini saya ingin tahu, coba apakah kalian itu sudah paham dengan diri kalian sendiri ya? Coba nih, siapa yang mau mendeskripsikan diri kalian? Oke, Desta? Oke, boleh. Silakan Desta. Perkenalkan, saya Desta Alfia. Terkait diri sendiri, Ya, sekarang itu Desta lagi bahagia. lebih bahagia. Oke. Bahagia karena sudah melalui hal-hal yang menyakitkan
gitu, dari mulai proses kuliah, organisasi, dan beberapa beasiswa yang Desa ikuti gitu. Dan dari hal itu memahami, oh ternyata emang Desa itu penting ya memahami. Dan ketika adanya kesibukan, jadi Desa tuh paham gitu, hal ini tuh gak boleh gitu. Kamu tuh harus bisa memahami diri kamu gitu. Jangan sampai kamu terlalu memahami orang lain dan kamu lupa pada diri sendiri. Dan Desa bisa melakukan hal itu sedikit-sedikit, dan ternyata dampaknya itu ke Desa ya positif. Desa bisa lebih ke depan gitu. Jadi Desa tahu berarti ke depannya harus gini. Oke, nah di sini Desta sudah paham ya kondisi dirinya hari ini, mungkin ya dia sedang senang karena sudah melewati berbagai situasi yang sulit ya tadi. Jadi dia lebih senang, bahagia, dan siap untuk menjadi mungkin seorang calon konselor ya, untuk menjadi seorang pendengar yang baik gitu ya tadi. Jadi sebelum paying attention to another person gitu ya, Desta ini sudah paying attention to dirinya sendiri gitu ya. Jadi dia tahu kondisinya sekarang lagi seneng, happy, jadi siap nih kalau ada orang lain yang mau mungkin berbincang dengan Desta ya, jadi bikin orang seneng gitulah istilahnya, bikin orang nyaman ya, tidak bikin orang kesel ya kalau kita lagi bad mood gitu kan, tidak siap gitu untuk menerima adanya orang lain yang mau curhat kepada kita, itu pasti ya gimana ya, malah bikin tidak nyaman orang lain. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu. Jadi nanti silakan saja ya masing-masing dari kalian mendeskripsikan diri kalian gitu ya. Secara menyeluruh, mungkin ya tidak hanya hari ini sedang senang gitu ya, mungkin kesukaannya apa, paling tidak suka ketika ada sesuatu atau kejadian seperti apa, atau paling tidak suka bertemu orang yang seperti apa gitu ya, atau paling suka bertemu orang yang seperti apa. Kayak gitu ya, silakan dideskripsikan secara mendetail. Nanti akan ada lembar tugas yang perlu kalian isi ya di spot. Itu sudah mencakup semua hal itu gitu. Nah jadi itu salah satu tugasnya gitu ya. Oke, kita lanjut lagi dulu. Nah, di sini kita kembali ya. Jadi dalam tahapan attending itu ada preparing for attending. Nah, kira-kira apa saja sih yang perlu dipersiapkan pada saat akan memulai suatu proses attention gitu ya, atau memperhatikan orang lain? Ada yang memang berpendapat kira-kira apa saja yang perlu dipersiapkan oleh seorang konselor ketika akan memulai tahap melibatkan konseling. Boleh, Reza, silakan. Mungkin untuk menata ruang konseling agar nyaman bagi konseling. Oke. Bisa jadi kita menyiapkan beberapa topik, yang mana topik tersebut bisa yang agar nyambung gitu, agar seimbang dengan sama. Oke, boleh, itu bagus ya, betul sekali Reza ya. Jadi salah satu hal yang perlu dipersiapkan sebagai seorang konselor tentunya adalah environment-nya ya, atau lingkungan pada saat akan menerima seorang konseling gitu ya. Kalau kalian nanti menjadi seorang guru BK, itu kan kalian akan melakukan konseling di mana? Di ruang BK ya, di ruang BK khususnya di ruang konseling ya. Nah jadi kalian sebagai guru BK harus mempreparation atau mempersiapkan dulu nih ruangannya gitu ya, menata ruangannya ya. Kira-kira ruangan yang bikin nyaman konseling itu yang seperti apa sih gitu ya. Nah, ada yang mau menggambarkan mungkin ya, kira-kira seperti apa sih waktu dulu kalian di sekolah SMA mungkin ya, atau SMP, kalian pernah masuk ke ruang BK? Pernah, oke. Sudah pernah kan ya? Ini karena apa nih masuk ruang BK? Persiapan pilih kampus. Oh, oke, konsultasi ya. Oke, konselingnya terkait konsultasi jurusan kuliah gitu ya. Oke. Mungkin ada lagi yang lain ya, karena hal yang lain? Ada ya. Iya, ada. Oke, pasti ada ya berbagai macam cerita ya.
kalian datang ke ruang BK, entah dipanggil atau mungkin keinginan sendiri ya, atau mungkin memang ada hal yang perlu segera diselesaikan. Nah oke, sekarang saya mungkin menginginkan kalian bergantian ya menggambarkan ruang konseling yang mungkin berdasarkan pengalaman kalian di sekolah atau mungkin berdasarkan perspektif kalian, idealnya itu seperti apa sih ruang konseling itu. Nah silakan maju ya bergantian ke depan kelas dan menggambarkan sketsa ruang konseling gitu ya. Kalau di SMA saya dulu, Ya silakan. jadi dulu tuh seperti ini ruangan ya. Ya. Nah, jadi kalau kan ruang konseling ya, di sini tuh ada kursi panjang gitu buat konselingnya. Di sini ada kursi satu gitu buat guru BK-nya. Di sini ada kursi yang pisah-pisah gitu buat ya konseling juga. Jadi terus di sininya ada meja kaca gitu. Terus konseling itu berlangsung ya sesederhana ini gitu. Jadi guru BK-nya melakukan sesi konselingnya memperhatikan, mejanya meja pendek aja gitu. Jadi udah aja gitu sederhana. Ini pintu masuk. Itu ruangan konseling. Kalau ini yang waktu saya dulu SMA. Nah kalau idealnya menurut saya nggak tahu juga sih. Ini pintu masuk. Lalu di sini ada kayak jendela keluar atau mungkin painting lukisan-lukisan. Terus di sini ada kursi satu buat konselor. Nah di sini ada kursi juga sama kayak gitu buat konselingnya. Di sini ada meja atau enggak itu, ya itu bebas aja gitu. Nah udah aja gitu. Terus sisi ada buku kayak gitu buat menarik perhatian aja gitu. Ada quote kayak gitu. Nah ini idealnya menurut Rais Bu. Ya, SMA. Ini menurut Rais ya teman-teman. Jadi katanya ada painting gitu ya, ada lukisan gitu ya, ada jendela keluar, jendela menatap keluar ya, jendela keluar, terus ada rak buku hiasan gitu ya. Terus ada juga kursi untuk konselor dan kursi untuk konseling dan meja tentatif ya. Oke lanjut ya. Nah kita sekarang masuk ke attending personally ya. Nah attending personally ini attending secara personal ya. Secara personal kita itu harus seperti apa sih pada saat memperhatikan atau membuat si konseling itu terlibat. Nah salah satunya attending personally ini merupakan communicative interest ya. Jadi kalian sebagai konselor itu mengkomunikasikan bahwa kalian itu tertarik nih sama konseling, sehingga kalian itu mengundang konseling untuk melakukan konseling gitu ya. Jangan sampai kalian sendiri merasa terlihat atau bukan terlihat kurang interest ya, kurang interest pada konselingnya. Jadi boro-boro mau terlibat ya, konseling datang itu kalau dijudesin ya, atau muka konselornya jutek, mau malah balik lagi gitu ya, gak mau nih cerita gitu ya. Nah gitu. Jadi harus menunjukkan secara personal, secara pribadi itu tertarik kepada konseling gitu ya, untuk menjadi lebih dekat gitu ya dengan konseling gitu. Jadi harus ada ditunjukkannya dengan apa? Ditunjukkan dengan perilaku yang nampaknya ya. Konselor itu harus seperti apa sih? Dari sisi misalkan melakukan eye contact ya, eye contact yang mencirikan bahwa kalian itu tertarik kepada konseling itu seperti apa sih gitu ya. Apakah dengan melotot gitu ya, atau dengan berpaling pandang gitu ya, atau dengan menatap konseling secara secara penuh kehangatan gitulah ya. Oke lanjut kita ke keterampilan mengobservasi ya. Tadi kita sudah 2 keterampilan kita bahas. Yang pertama adalah attending ya, preparation for attending gitu. Terus yang kedua adalah attending personally, dan yang ketiga ini sekarang observing atau mengamati, mengobservasi, melakukan pengamatan. Di sini tujuannya adalah untuk memahami ya, memahami konseli secara appearance-nya
dan non-verbal behavior, perilaku non-verbalnya. Kalau non-verbal itu kira-kira apa saja? Gerakan ya, gestur ya, mimik muka, bahasa tubuh, betul ya, bahasa tubuh, gestur, mimik muka, mungkin bagaimana energinya ya, level of energinya, terus posisi emotional feeling state-nya gitu ya, dia sedang merasakan apa gitu ya, sedang berpikir apa, kita bisa lihat dari perilaku yang nampaknya gitu. Nah oke, lanjut di keterampilan terakhir ya, itu nanti yang observing juga silakan kalian lakukan ya, latihannya pada lembar kerja yang ada di spot. Kemudian yang listening di sini keterampilan mendengarkan di sini bertujuan untuk mengetahui ya what counselor say, apa yang counselor katakan dan bagaimana mereka mengatakannya gitu ya. Terus bagaimana juga mereka melihat dirinya sendiri gitu ya, dan melihat dunia sekitarnya. Jadi dengan kalian mendengarkan dengan baik atau active listening, kalian bisa tahu nih kira-kira si konseli ini ingin berkata apa sih, ingin mengungkapkan apa, dan pandangan tentang dirinya itu seperti apa gitu ya. Oke, nah seperti itu saja mungkin. Nah PR-nya lagi adalah kalian silakan tuliskan do and don'ts dalam attending gitu ya, apa yang dapat dilakukan dan apa yang tidak dapat dilakukan pada proses attending. Tuliskan do and don'ts-nya ya, itu silakan PR saja ya. Dan sebelum kita tutup ya, coba kita review dulu, refleksi dulu ya, kira-kira apa yang kalian pelajari dari tadi sampai sekarang, apa yang kalian dapatkan teman-teman? Mengetahui terkait attending. Jadi attending ini tidak bisa dilakukan biasa-biasa aja, tapi ada dasar-dasarnya yang harus diikuti. Selain itu juga selaku kita mahasiswa gitu, agar paham antara konseli dan nanti sebagai konselor. Konseli dan konselor itu tidak boleh ada kesenjangan, jadi harus menjalin kolaborasi juga, karena konselor juga tidak akan mengetahui permasalahannya, hal apa saja yang ingin disampaikan apabila konselinya itu tidak berbicara. Oke, ada lagi yang mau memaknai pembelajaran kita hari ini? Tambahannya? Jadi di minggu depan kita akan review kembali dan kita akan lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu tahap apa? Responding ya. Responding. Jadi kalau tadi attending, lanjut kita ke tahap responding, merespon konseli ya. Jadi supaya konseli ini mengeksplorasi apa yang sudah terjadi kepada dia ya, menceritakan peristiwa yang sudah terjadi. Nah, konselor perlu merespon seperti apa nih? Nah, silakan kalian baca bukunya Karpuf ya, yang menjadi buku utama kita. Jadi baca dulu, ketika kita nanti bertemu di minggu depan, kita sudah punya pemahaman masing-masing dan kita berdiskusi bersama di ruang kelas ini, gitu ya. Baik, kita cukupkan saja sebelum kita tutup. Mari kita post test lagi ya. Silakan buka HP-nya dan isi post testnya ya. Oke, sudah selesai post testnya teman-teman? Sudah. Ya, baik. Semoga post testnya lebih baik dari pretest ya. Amin. Ya, amin. Baik, karena sudah selesai post testnya, maka kita cukupkan juga pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya, di pertemuan ke-6 di minggu depan. Itu semoga semuanya sehat selalu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita cukupkan, mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.